Selamat datang di materi lanjutan pemrograman dasar. Kali ini kita akan belajar tentang variabel. Sebelum kita mulai belajar tentang variabel, kita buka dulu aplikasi kita, aplikasi Tony. Nah, sebelumnya kita save dulu file save atau ctrl plus s, Ctrl plus S, satu variabel. Oke, kita save. Nah, ketika kita menyimpan menggunakan Tony, maka di sini akan otomatis formatnya adalah .py. Jadi file Python itu formatnya adalah .py. Ketika nanti teman-teman menggunakan teks editor lainnya, jangan lupa untuk disimpan menggunakan format .py. Oke. Selanjutnya langsung saja kita belajar tentang apa itu variabel. Jadi variabel itu adalah fungsinya untuk menyimpan sebuah nilai. Menyimpan sebuah nilai. Misalnya begini. Kita coba mencetak sebuah string. Misalnya print namaku adalah Andi. Gini. Misalnya begini. Kita cetak sebuah string. Nah, ini akan tersimpan. Kemudian kita cetak lagi. Misalnya ini kita ganti 10. Kita cetak jadi 10. Misalnya kita kurangi 5. Kita cetak menjadi 5. Nah, ini adalah fungsinya sebuah program. Jadi program itu fungsinya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Misalnya kita mau hitung rumus atau melakukan pengurangan ini seperti ini. Dengan menggunakan sebuah program kita bisa lebih cepat menghitungnya. Misalnya ini tambah 6 akan 11. Namun ketika kita langsung melakukan penjumlahan di barisan cetak di sini, ketika nanti rumusnya panjang akan repot. Misalnya rumus seluas persegi panjang. Luasnya adalah 10, panjangnya adalah 6 misalnya. Panjangnya 20 misalnya. Kita cetak 200. Memang ini bisa, cuma kita nggak tahu nanti orang lain baca 10 itu luasnya atau panjangnya. Atau 10 kali 20 itu bisa jadi perkalian biasa. Itu bukan sebuah rumus. Nah, makanya ada sebuah konsep yang namanya variabel. Jadi kita simpan dulu angka 10-nya ke dalam sebuah variabel, baru kita jumlahkan menggunakan rumus. Gitu. Itu salah satu konsep kenapa kita harus menggunakan sebuah variabel. Misalnya begini. Ini ada variabel A. A isinya adalah 10. Kemudian B sama dengan 30. Nah, dari angka ini misalnya kita mau membuat rumus sebuah persegi panjang ya. Persegi panjang itu luasnya sama dengan panjang kali lebar. Misalnya A kita asumsikan sebagai lebar. Berarti di sini A dikali B, panjangnya 30, lebarnya 10. Maka kita tinggal panggil print. Di sini kita nggak perlu nulis lagi 10 kali 30, cukup dengan menggunakan luas. Maka dia akan menghitung. Nah, 310 dikali 30. Ini adalah salah satu konsep kenapa kita harus menggunakan sebuah variabel. Nah, bagaimana cara penamaan sebuah variabel? Kita belajar lagi. Ini kita hapus dulu. Penamaan variabel. Gini. Yang pertama, variabel itu kita buat menggunakan huruf, maupun huruf besar maupun huruf kecil. Contoh variabel, misalnya variabel nama. Nama sama dengan misalnya
Sandi Sandoro misalnya. Atau nama dengan menggunakan huruf besar, sama dengan Indah Permadani misalnya. Nah, di sini kita panggil print nama, kita run coba. Nah, akan memanggil yang ada di sini. Ini kan nama, dicari yang sama yang mana, ini di sini, maka akan memanggil nilainya gitu. Ini adalah salah satu fungsi dari variabel. Jadi kita nggak perlu lagi nulis sampai di sini Sandi Sandoro, nggak, walaupun ini bisa tampil karena ini sudah disimpan ke dalam variabel nama, maka kita tidak perlu lagi menuliskan yang ini, cukup menuliskan yang nama. Nah, yang kedua, atau misalnya kita panggil yang variabel yang selanjutnya nama. Nah, yang muncul adalah ini Indah Permadani, karena nama dengan huruf kecil dan nama dengan huruf besar itu beda. Karena tadi di Python itu salah satunya ada sifat yang namanya ini case sensitive. Maka variabel nama dan nama itu beda karena sifatnya adalah case sensitive. Jadi harus sama persis. Yang dituliskan yang di sini sama yang di sini, yang dipanggil itu harus sama persis. Karena kalau tidak sama bisa jadi akan memanggil variabel yang sudah ada sebelumnya, atau akan error ketika variabel itu nggak ada. Itu. Terus yang kedua, di Python itu nggak boleh yang namanya angka itu di awal, nggak boleh. Jadi misalnya begini, satu nama ini misalnya kita isi dengan Andi. Kita panggil lah di sini misalnya satu nama. Ini akan error. Tuh, akan error. Karena tidak boleh aturan seperti ini. Jadi angka itu nggak boleh ada di awal. Kalau di akhir boleh. Begini. Ini kita ubah di akhir. Nama satu. Boleh. Kalau misalnya di sini A1A misalnya, di nomor 2 di sini boleh, asal nggak ada di awal. Gini. Tuh, tampil Andi M misalnya, Andi M. Nah, akan tampil di sini. Oke. Gitu ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah menggunakan huruf A sampai Z atau A sampai Z. Boleh. Ini artinya huruf kecil dari A sampai Z, huruf besar dari A sampai Z. Kemudian yang kedua, tidak diawali dengan angka. Seperti ini tadi, nggak boleh diawali dengan angka. Begini, ini nggak boleh. Kalau value-nya boleh, misalnya di sini kita isi dengan 10. Di sini akan muncul 10. Jadi nama variabelnya nggak boleh diawali dengan angka. Kalau value-nya boleh, gitu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, jika variabel itu lebih dari 2 kata, maka disambung dengan underscore. Contohnya, ini saya taruh sini ya biar mudah. Ini juga contohnya begini, nama
barang. Nama barang ini harus disambung dengan menggunakan underscore. Nah, begini. Misalnya nama barang sepatu. Kita print di sini, kita cetak, kita panggil. Oke, sepatu. Error ya, salah panggil. Ini harusnya nama barang. Oke. Nah, akan manggil sepatu. Tapi kalau ini menggunakan simbol lain, misalnya strip, apakah bisa? Kita lihat, nggak bisa, karena huruf sambung di Python untuk variabel itu menggunakan underscore, tidak boleh dengan menggunakan simbol lain. Misalnya ini dan. Apakah bisa? Nggak bisa juga, harus menggunakan underscore. Oke, gini itu ya. Kemudian yang keempat ini sebenarnya case sensitif. Misalnya saya punya variabel a sama dengan 2, a sama dengan 2. Ketika saya memanggil, kita bedakan, ketika saya memanggil a yang kecil, maka akan tampil 2. Ketika saya memanggil a, akan tampil 5. Jadi case sensitif itu antara huruf harus sama persis, gak boleh berbeda ketika memanggilnya. Nanti kalau berbeda bisa jadi yang dipanggil variabel lain, atau bisa jadi error karena variabel tersebut nggak ada gitu. Ini adalah salah satu pembelajaran tentang variabel. Selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data yang akan disampaikan ke video selanjutnya. Terima kasih.